Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat, dan selanjutnya Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan juga tak lupa pula salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dalam ruangan ini termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak dan ibu, pada siang ini saya di sini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Di sini adalah tugas saya dalam CGP, calon guru penggerak angkatan 11, untuk modul 1.4. Mungkin kita di sekolah ini sudah mungkin tidak 3 tahun waktu saya berturut-turut, mungkin selalu ada CGP. Semoga juga untuk tahun depan juga ada, dan akhirnya ini menjadi pembiasaan bagi sekolah kita. Karena pembiasaan maka menjadikan karakter bagi sekolah kita bahwa setiap tahunnya sekolah kita selalu menelurkan guru CGP untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baiklah, di sini untuk diseminasi budaya positif, saya di sini cuma akan menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Mungkin sekarang bahasanya saja yang berbeda dengan sebelumnya. Saya yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menerapkan budaya positif di sekolah, di kelas ataupun waktu belajar. Cuman sekarang karena kita mungkin berbeda kurikulum dan dengan perkembangannya ilmu, maka mungkin istilahnya saja yang baru, gitu ya. Di sini saya dengan fasilitator saya Ibu Hajan Popon Masida MPD dan pengajar praktik saya Ibu Sylvia Marniati SPD. Di sini saya ingin menceritakan tentang peran saya mengenai menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini dikatakan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kenapa? Karena budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, rekonstruksi keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Kenapa ditekankan sekali kita harus menerapkan budaya positif sekolah? Seperti kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan pada kita bahwa sekolah ini merupakan tempat penyemaian benih-benih. Jadi pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ibaratnya kita seorang guru ini adalah seorang petani dan anak-anak murid ini merupakan suatu tanaman padi yang akan kita tanam. Mereka mau diapapun mereka akan tumbuh, akan menjadi sebuah padi. Cuman kita sebagai petani kita mengatur, mengelola bagaimana lingkungannya sehingga tanaman yang kita tanam tadi bisa tumbuh dengan selayaknya, dengan bagus, sesuai dengan kodratnya. Jadi untuk memenuhi lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman bagi siswa, maka perlu adanya budaya positif. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin selama ini kita mengatakan disiplin itu adalah orang yang taat aturan, gitu kan ya. Disiplin adalah taat aturan. Tapi sih lebih ditekankan lagi bahwa disiplin positif itu adalah penerapan disiplin dengan kesadaran sendiri, gitu, dengan kesadaran siswa. Jadi kita menerapkan disiplin itu menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Itu yang kita inginkan di sini. Jadi bukan berdasarkan mereka hanya disiplin karena tekanan dari pihak luar, tekanan dari guru. Kemudian
Dikatakan disiplin positif lebih ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri tadi. Dalam melakukan segala tindakan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hujan ataupun hukuman. Tadi yang sudah saya bacakan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di antara motivasi perilaku manusia ini ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti siswa, kenapa kamu pakai sepatu hitam ke sekolah? Supaya nggak dihukum, Bu. Aturan kami sekolah pakai sepatu hitam. Sebenarnya kalau mereka tahu itu kan kenapa? Supaya sama, Bu, dengan siswa lainnya. Jadi mereka tuh dapat memunculkan kesadaran sendiri mereka, bukan karena mereka dihukum. Kenapa kamu bikin PR? Kenapa bikin PR tepat waktu? Nanti kena marah ibu guru. Semoga jangan itu alasannya. Kenapa bikin PR? Ya karena saya memiliki tugas sebagai seorang siswa belajar dan sekarang saya memiliki PR gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya ini yang buat pengetahuan baru bagi saya. Sebenarnya saya termasuk orang yang memegang prinsip reward adalah itu kan seperti reward ya. Reward adalah suatu hal yang baik untuk siswa gitu ya. Ternyata di sini saya ternyata nggak terlalu baik juga ternyata reward ini gitu ya. Atau juga dulu saya sebelum di sini saya pernah waktu di kurikulum 2013 mengatakan anak misalnya dia sudah bisa menyelesaikan sesuatu terus kita bilang oh pintar ya, bagus ya. Nah ternyata sekarang itu tidak baik juga mengatakan dia oh sudah tahu mengerjakan tugas, oh bagus ya kan pintar. Saya selama seperti itu karena memang sebelumnya pernah di waktu saya pelatihan sebelumnya pernah diharuskan saya diterapkan coba bapak ibu kalau anaknya sudah benar terapkan kasih ini rewardnya katakan bagus ya kan pintar ya gitu. Sebelum itu kurikulum 2013 saya pernah ikut pelatihan seperti itu, tapi ternyata apa sekarang ternyata itu rewarding itu tidak berlaku. Seharusnya bukan yang kita katakan bagus ya pintar ya, bukan itu, tapi yang kita puji adalah proses mereka belajar. Jadi misalnya kalau mereka bagus mengerjakan kita jangan oh kan kamu pintar kan kamu bukan gitu, tapi ya harus kayak gitu. Kalau kamu kerjakan bisa kan. Jadi prosesnya yang kita puji, prosesnya, jadi jangan hasil pintar ya bagus gitu, tapi proses mereka yang kita puji, yang kita kan ya mau kayak gitu karena kamu belajar pas jadi kan bisa gitu. Jadi jangan bagus kamu pintar gitu. Ternyata di situ yang mungkin pengetahuan baru bagi saya di sini. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah yang ketiga inilah tujuan kita. Kita menjadikan mereka seperti yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa mereka itu bisa berhasil karena mereka melalui proses yang mereka lakukan. Jadi bukan karena reward atau karena takut akan hukuman gitu. Kemudian di sini ada posisi kontrol ini untuk sebagai seorang guru. Ternyata kita punya sebagai guru ini kita punya 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum. Yang tadi misalnya kalau anak tidak bisa mengerjakan kita langsung kasih hukuman. Berarti kita posisi kita itu sebagai penghukum. Kemudian ada sebagai teman. Dan juga kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah berarti kita kan kamu nah gitu ya. Kan kamu kan ngerjain PR. Kamu ini kan kok kayak gitu. Makanya itu kan membuat anak itu merasa bersalah. Mungkin ini sesuatu yang sering kita kerjakan. Waktu kita ngerangin misalnya gitu kan saya darahnya itu anak-anak kan kamu nggak ngerti juga ibu payah ngajar-ngajar itu sebenarnya membuat merasa bersalah itu tuh nggak bagus juga sebenarnya kan kamu ibu sudah terangin capek-capek kamu belum ngerti juga coba perhatikan ibu di sini atau ibu sudah capek di sini nanti kamu ribut nanti ibu kena marah kepala sekolah itu sebenarnya sebagai pembuat merasa bersalah di situ. Kemudian sebagai pemantau mungkin cuma lihat aja gitu kan ya kamu sini gitu seperti pemantau. Yang kita inginkan adalah sebagai manajer. Yang kita inginkan adalah guru sebagai manajer. Itu kita tuh hanya sebagai perannya memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Jadi bukan sebagai yang diinginkan, gitu yang diinginkan sebagai manajer. Kemudian ada juga sini yang sudah kita laksanakan di awal tahun, ada itu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas yang sudah dilakukan oleh para wali kelas karena sudah dilaksanakan semua.
Di sini peran guru itu mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas yang akan dijadikan nantinya pegangan bagi guru apabila nanti ada kejadian anak-anak melanggar peraturan. Kemudian kesepakatan antar guru dan murid keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini dianjurkan. Bagusnya gitu ya, kesepakatan antar guru dan murid itu jangan panjang-panjang. Jadi berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan sekolah. Jadi bukan berupa misalnya satu, kelas kami harus tidak boleh membawa HP di kelas karena itu terlalu panjang. Jadi kita singkatkan saja supaya mereka ingat. Jadi misal nanti kalau ada kejadian kita peraturan mana yang kamu larang? HP bu, tidak boleh bawa HP bu. Jadi mereka langsung ingat peraturannya. Jadi tidak terlalu panjang. Kemudian di sini juga ada restitusi. Kalau bagi saya kata-kata restitusi ini baru bagi saya, ya. Restitusi ini ternyata adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini seperti yang saya lakukan pada tugas sebelumnya. Jadi dibuat kondisi ada beberapa siswa yang bermasalah gitu. Jadi kita melakukan restitusi. Mungkin kata sehariannya restitusi misalnya mendamaikan, tapi kalau kita bilang mendamaikan, tapi dia sebenarnya bukan sekedar mendamaikan gitu ya. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi ini, misalnya jika ada beberapa dua orang anak itu bermasalah, pertama kita menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Mungkin ini pelajaran bagi saya, mungkin juga bagi kita semua. Jadi misalkan jika misal contoh kasus anak itu sekarang kita banyak nih, kan peraturan kita menggunakan sepatu hitam, gitu kan ya, sepatu hitam. Tapi tiba-tiba anak ada yang mulai memakai sepatu yang selain warna hitam. Jadi nanti anak itu kan nanti kita panggil, kita kalau secara restitusinya tahapan ini tidak langsung kita kamu kenapa nih sepatu kamu ini. Kalau kita seperti itu ya, ternyata kita harus tanya dulu, sini kita panggil, terus kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Jadi kita harus tanya itu dulu, jadi menstabilkan identitas dulu. Jadi kenapa? Supaya dia bisa mengungkapkan apa kesalahannya. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Jadi kita panggil dulu, atau anak-anak sekali anak-anak yang nggak bikin tugas lah gitu kan ya, sini ibu panggil. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Seharusnya mereka tuh sudah iya bu. Jadi itu menstabilkan identitas tuh, jadi jangan kita cap dulu gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Dari modul sebelumnya ada dipelajari tentang berbagai kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi setelah kita panggil anak tadi, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Itu kan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tahu bu misalnya apa? Kenapa kamu ibu panggil? Saya nggak bikin tugas bu, gitu kan ya. Jadi jangan kita langsung marah kalau secara tahapan segitiga restitusinya. Jadi kita langsung bilang gini, tapi tugas. Kalau secara teorinya gitu kan ya, kata-katanya kamu nggak bikin tugas, pasti ada alasannya ya, selalu kayak gitu. Pasti ada alasannya ya. Kalau pelajaran ibu, konsep belajar itu kita kalau tugas tuh harus kita apakan, gitu. Jadi biar anak kita biar anak yang mendorong anak itu yang berbicara tentang kesalahan mereka. Jadi kita cuma menanyakan, jadi kamu gimana? Jadi kalau tugas itu harusnya gimana? Kamu bikin tugas pasti ada alasannya ya. Kamu nggak bikin tugas berarti ada alasannya ya. Kenapa? Kenapa kamu sampai nggak bisa bikin tugas? Oh kamu kayaknya sibuk ya kita sekarang ini ya, sehingga tugasnya nggak dibuat. Kita 17 Agustus ini emang banyaknya kegiatan kita. Jadi mereka tidak tertekan dengan kenapa kita panggil gitu.
sehingga mereka bisa menceritakan apa hal yang membuat mereka nggak bikin tugas, ataupun karena mereka malas pun juga nggak apa-apa gitu. Oh malas, iya emang soal libur ini susah ya kayak gitu. Jadi kita buatnya mereka seenak mungkin, secara teorinya seperti itu. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita memunculkan motivasi secara internal tadi dari dalam diri mereka gitu ya, jadi mereka tahu kenapa dipanggil, terus mereka juga menyadari kenapa kesalahan mereka, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Maksudnya menanyakan keyakinan. Jadi harusnya kalau ada tugas itu diapakan? Dibuat, Bu. Itu kan sudah mereka sudah tahu nih. Kalau dibuat, Bu, tugasnya. Terus dan kita kasih apa? Biar mereka yang ngasih solusinya. Jadi gimana nih hari ini kamu lagi tugas? Jadi gimana nih? Kami akan bikin, Bu, ini baik, kan juga solusi dari mereka. Jadi juga jangan kita yang kamu nggak bikin tugas ya, nanti kamu gini-gini. Kita yang menentukan. Jadi biarkan mereka yang menentukan, gitu kan? Tapi harus sesuai juga, jangan. Jadi gimana? Tahu terserah ibu lah. Kalau kita ngomong abu terserah ibu lah, berarti langkah 1, langkah 2 kita tuh belum berhasil tuh menggali mereka untuk berbicara gitu. Langkah 3 nih kalau mereka sudah, ya lah Bu, kami nggak bikin tugas, Bu. Yalah nanti kami bikin, Bu. Terus besok-besok kami akan bikin tugas lagi ya. Kalau mereka sudah seperti itu, berarti langkah 1 dan langkah 2 kita tuh sudah berjalan dengan bagus gitu. Secara teorinya seperti itu. Jadi yang tadi mereka tidak dengan secara terpaksa, tidak karena mereka mengerjakan tugas itu tidak karena takut hukuman, kemudian karena imbalan gitu ya. Jadi mereka tugas itu karena murni dari motivasi dari diri mereka sendiri. Itulah budaya-budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4. Semoga sedikit banyak dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing, walaupun sebenarnya mungkin ini nanti memakan waktu, mungkin gitu kan ya, memakan waktu karena tugas-tugas kita yang lainnya. Tapi setidaknya kita tahu ternyata untuk anak bermasalah itu ada langkah-langkah penyelesaiannya, dinamakan dengan tahapan segitiga restitusi. Kalau di sini restitusi, jadi sehingga membuat kita sama anak itu lebih kan kita kan mau menciptakan lingkungan yang nyaman. Itu kan tujuan kita, menciptakan lingkungan yang nyaman dengan anak. Jadi mudah-mudahan dengan segitiga restitusi ini mereka tidak takut hukuman, mereka tidak menginginkan imbalan, tapi karena keyakinan dari diri mereka sendiri. Ya, kemudian dari keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, budaya positif sekolah, dari modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tadi saya katakan bahwa tujuan kita adalah menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman untuk siswa. Termasuk itu salah satu tujuan untuk contoh keberpihakan kita pada murid dan bersifat menuntun. Jadi kemudian untuk pada modul kedua, dengan budaya positif sekolah ini sehingga dapat terwujud jika guru itu memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jika kita memiliki 5 nilai guru penggerak ini, maka budaya positif bisa kita terapkan di sekolah. Kemudian untuk pada modul ketiga, visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif. Visi guru penggerak kita ciptakan untuk menumbuhkan budaya positif agar diciptakan sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Itulah keterkaitan antara budaya positif dengan 3 modul sebelumnya. Demikianlah diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan semoga dapat menjadi ilmu baru bagi kita, pengingat lagi bagi kita semuanya, dan bisa kita terapkan di diri kita sendiri pada anak-anak didik kita.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.